Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Yuk mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan bahwa kita harus sadar. Artinya tidak lengah, artinya tidak terlena, tapi sadar. Lalu berjaga-jaga. Nah, ini seperti seorang prajurit yang siap tempur, ya, berjaga-jaga, ya, siap sedia. Lalu katakan apa? Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi iblis ada di sekeliling kita, seperti singa yang mengaum-ngaum. Artinya dia mengeluarkan akan terornya, suaranya, ya. Auman singa itu adalah suara yang mengerikan buat binatang-binatang yang menjadi mangsanya. Ya, rusa misalnya, atau mungkin binatang yang lain yang biasanya memang jadi santapan singa, begitu mendengar auman pasti ketakutan. Nah, si iblis ini digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang memperdengarkan suaranya yang menakutkan. Sehingga kalau kita nggak hati-hati, auman ini justru bisa membuat kita menjadi lemah, ya. Kita menjadi khawatir, menjadi takut. Ingat, suara-suara si jahat ini ada di sekeliling kita. Dan dikatakan dia mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, orang-orang yang dapat ditelannya adalah orang-orang yang tidak sadar dan tidak berjaga-jaga. Nah, jadi karena itu firman Tuhan mengingatkan kita sadar dan berjaga-jaga. Nah, tetapi nggak hanya sampai di situ. Firman Tuhan katakan lawanlah dia, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Nah, bagaimana kita punya iman yang teguh? Ingat, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nah, jadi firman Tuhan yang kita dengar itu bisa menjadikan kekuatan iman bagi kita. Firman yang kita dengar itu meneguhkan akan iman kita. Nah, jangan lupa dalam kitab Efesus 6 dikatakan pedang roh itu firman Tuhan. Jadi untuk kita melawan dengan iman teguh dibutuhkan senjata. Senjatanya adalah pedang roh atau firman Tuhan. Jadi intinya adalah suara auman si jahat itu
Ya, iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum itu, yang mencari celah, mencari kelemahan orang untuk ditelannya itu, harus kita lawan dengan iman teguh. Nah, Tuhan berikan senjata, yaitu apa? Pedang roh. Karena itu firman Tuhan. Kalau suara umatnya mengatakan, kamu tidak bisa, kamu pasti gagal. Lawan dengan firman. Yang mengatakan bahwa Tuhan Allahku besertai denganku, menyertai aku, memampukan aku. Ya, kita dibikin rendah, kamu siapa? Aku berharga di mata Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan ini untuk mengencounter atau melawan akan segala suara-suara singa yang mengaum-ngaum ini atau suara iblis ini. Nah, jadi jemaat dikasih Tuhan, begitu penting firman Tuhan itu menjadi senjata bagi kita yang meneguhkan iman sekaligus kekuatan untuk kita melawan si iblis ini. Ya, jadi kita nggak boleh lemah, nggak boleh lengah. Ya, ingat dikatakan bahwa saudara kita seluruh dunia, semua orang percaya mengalami hal yang sama. Jadi tidak ada alasan untuk kita, waduh kenapa aku terlalu berat. Enggak. Tuhan yang akan memampukan kita selama kita pegang firman-Nya, selama kita tetap di dalam Tuhan. Yuk, sadar dan berjaga-jagalah. Ya, iblis ada di sekeliling kita. Ya, jadi kalau kita nggak hati-hati, kita lengah, kita bisa ditelannya. Orang yang ditelannya, dikuasainya, dihancurkan oleh si jahat, maka hidupnya akan berantakan. Tetapi ketika kita sadar dan berjaga-jaga, senantiasa kita siap sedia, maka iblis tidak punya kesempatan untuk menguasai atau menelan akan hidup kita. Ya, jangan lupa lawan dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh dibina melalui kita mendengarkan firman-Nya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan lebih daripada itu, firman Tuhan adalah pedang roh yang kita bisa gunakan untuk melawan si iblis ini. Sehingga kita pasti bisa dan kita pasti berkemenangan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan dengarkan suara sumbang iblis yang membuat engkau takut, auman iblis yang membuat engkau gemetar, khawatir, cemas. Ya, ingat firman Tuhan berlawanan dengan itu, meneguhkan, menguatkan, memampukan kita melakukan segala sesuatu. Karena itu jangan dengarkan suara iblis, dengarkan suara Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di sekeliling kami ada singa yang mengaum-ngaum. Iblis yang mengaum-ngaum seperti singa. Ya, dan kami percaya Tuhan, ketika kami sadar, berjaga-jaga, dan senantiasa melawannya dengan iman yang teguh, dengan menggunakan firman Tuhan sebagai pedang roh, kami percaya kami bisa mengalami kemenangan. Bahkan iblis dikalahkan. Kami tidak akan dikuasai, kami tidak akan ditelan. Sebaliknya, kami akan melawan. Dan iblis akan lari dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, mohon selalu pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami hari ini, jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.